Shalom para wanita, senang sekali saya bisa menyapa setiap Anda semua di Ibadah Women kali ini. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya biar perlindungan Tuhan itu nyata untuk setiap kita semua. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik, kita sama-sama memuji Tuhan dan kita dengar firman Tuhan. Dan saya percaya ketika hati kita yang terbaik kita persembahkan buat Tuhan, maka selesai ibadah ini kita akan dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. sekali lagi katakan, Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri Dia.
jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidup, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku, Tuhan, membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, amin Tuhan, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertanda di hatiku. Haleluya, Yesus. Shanamaya nanamaya nanamaya, Mari setiap wanita angkat kedua tanganmu. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, amin Tuhan, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemuliaan-Mu telah bertata di hatiku. Para wanita, situasi sekarang memang tidak menentu. Situasi sekarang adalah masa yang sukar, masa yang orang-orang banyak mengalami banyak hal, pergumulan dan tantangan, ekonomi. Belum lagi ada banyak orang yang mungkin kehilangan sanak saudara oleh karena pandemi ini. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan itu yang jaga kita, Tuhan pelihara. Bahkan pujian ini katakan, ya Tuhan yang menjaga kita senantiasa. Kata senantiasa itu berarti tidak satu
waktu pun Tuhan itu terlelap dan tertidur untuk selalu menjagai setiap kita. Dan satu hal yang Tuhan katakan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Biar ini menjadi penghiburan buat setiap Anda, para wanita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan mau jamah setiap Anda semua. Kalau Anda mungkin hari ini takut, khawatir, hari ini Anda mungkin sedang mengalami masalah, pergumulan, ya, seperti bahkan sampai sesak dada ini rasanya. Biar Tuhan menjamahmu sekarang. Sebelum kita masuk firman Tuhan, biar Tuhan menjamah, memberikan kelegaan kepadamu. Angkat kedua tanganmu, katakan, yang kupuja, yang kupuja hanya dirimu satu. Jangan pernah kehilangan iman. Hai para wanita, situasi kondisi boleh buruk terjadi dalam kehidupanmu, tapi jangan pernah kehilangan iman kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan menjagaku senantiasa. Yes, kami percaya Tuhan. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang kupuja, amin, haleluya, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku, amin, membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertanda di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan, karena dirimu dan kemurahan, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertanda di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pegangan kami, bahwa Engkau itu memegang hidup kami. Terima kasih. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi, karena kami punya ya Tuhan, Engkau pribadi yang ajaib, yang luar biasa memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami. Sampaikanlah ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami. Setiap firman ya Tuhan, biar itu termatrai dalam diri kami, dan kami buka hati kami. Hamba juga ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom para wanita. Ya. Senang sekali hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan, sebuah tema yaitu wanita hebat. Apa sih yang jadi rahasia wanita hebat itu? Dan kita mau belajar ya dari satu tokoh dalam firman Tuhan. Saya sengaja cari tokoh ini ya dengan latar belakang yang hidupnya buruk. Tapi kenapa bisa disebut hebat ya? Karena itu nanti kita akan sama-sama pelajari. Orang hebat itu bukan karena orang itu sempurna, tidak ada. Di muka bumi ini tidak ada orang sempurna. Kita ini punya banyak kekurangan dan kelemahan. Kita punya banyak hal yang rasanya itu bisa jadi seribu alasan untuk kita itu menilai diri kita bahwa kita ini buruk gitu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa hati manusia itu cenderung berbuat jahat. Sebenarnya kita ini tidak ada baik-baiknya. Kita ini tidak ada hebat-hebatnya. Tapi hari ini kenapa kita mau belajar sama-sama
wanita hebat. Dari seorang tokoh wanita ini yang tidak disebutkan namanya bahkan gitu ya. Tapi saya rasa Anda semua juga pernah dengar kisahnya. Wanita Samaria ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Lalu kita akan lompat ayat yang ke-39. Saya akan baca. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masahkan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lalu kita lompat ya di ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow, luar biasa. Kita belajar dari seorang wanita ini. Temanya wanita hebat. Tapi apa hebatnya dari wanita ini coba? Dia ini kumpul dengan pria tapi tanpa status pernikahan. Nah, itu kan sesuatu yang buruk, sesuatu yang cemar, dan itu namanya dosa. Tapi kenapa kita belajar wanita hebat dari peristiwa dari perempuan Samaria ini? Ya, karena saya tahu satu hal bahwa orang hebat itu, wanita hebat itu bukan berarti orang itu sempurna. Tapi orang hebat itu adalah orang yang bagaimana kita akan sama-sama pelajari. Tapi saya mau kasih backgroundnya dulu. Ini Tuhan ini sampai di sumur Yakub, lalu itu jam 12 siang. Pada zaman itu ketika orang datang menimba, perempuan-perempuan terutama, mereka tidak mungkin menimba di siang hari. Mereka akan menimba di pagi hari. Kenapa? Karena siang kan panas ya. Lalu mereka akan biasanya itu pagi-pagi hari. Tapi ini perempuan, dia menimba di siang hari. Kenapa? Karena dia ini malu. Dia ini malu ketemu sama orang-orang sekitarnya gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu sadar betul bahwa hidupnya ini salah. Hidupnya ini tidak berkenan. Hidupnya ini tanda kutip berantakan.
Karena itu dia malu. Tapi luar biasa. Tuhan itu ya tidak pernah memandang orang, tidak pernah memandang rupa. Lalu singkat cerita Tuhan bilang, aku mau minum, kasih aku minum. Lalu wanita ini bilang, kenapa minta sama aku Tuhan, gitu ya. Lalu Tuhan itu singkat cerita dia mengenalkan dirinya. Lalu sebagai juru selamat. Ada pertobatan terjadi. Dimulai dari ketika dia mengaku, panggil suamimu. Ya, Tuhan itu bilang begitu. Lalu wanita ini akhirnya ketahuan kalau apa yang ada bersama dengan dia sekarang pun itu juga bukan suaminya. Lalu dia berkata, telah nyata bahwa engkau ini adalah seorang nabi. Lalu singkat cerita, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Lalu tidak cukup berhenti sampai situ. Dia itu kasih tahu kepada teman-temannya mungkin, tetangganya kira-kira, orang-orang Samaria yang lain. Sehingga mereka menjadi percaya. Dan mereka mengaku Yesus pun itu sebagai juru selamat. Luar biasa. Apa yang kita pelajari dari tokoh wanita ini? Yang pertama, wanita hebat itu adalah apa? Kita lihat di ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Wanita hebat itu adalah, ayat 13 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yang pertama, wanita yang hebat itu adalah wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Itu adalah wanita yang hebat. Wanita ini luar biasa dia ini. Kenapa? Karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan, itulah titik balik kehidupannya. Karena ketika orang berjumpa dengan Tuhan, maka orang itu akan berubah. Siapapun orang itu akan berubah. Itu adalah awal kehidupannya. Itu adalah awal sejarah hidupnya itu dimulai. Ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan. Wanita ini loh tidak ada namanya. Cuman dikatakan perempuan Samaria. Ya. Dan Tuhan itu dipanggil bukan untuk orang Samaria. Tapi Tuhan itu punya hati buat wanita ini. Sehingga dia itu menghampiri wanita ini. Lalu bersyukurlah wanita ini berkata seperti ini. Tuhan berikan aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Aku tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Itu adalah momen yang luar biasa. Itu adalah titik balik wanita ini. Di mana ketika itu dia buka hatinya buat Tuhan. Sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Allahnya. Dimulai dari apa juga? Dimulai dari ketika dia mengaku setiap dosanya. Tuhan itu ya kalau mau pulihkan orang. Tuhan kalau melakukan sesuatu dalam hidup orang. Tuhan pasti akan bongkar dosa orang itu terlebih dahulu. Tuhan bilang gini, panggil suamimu. Tuhan lo tidak ngomong apa-apa. Tuhan itu berkata kepada perempuan itu. Ketika perempuan ini bilang, Tuhan kasih aku air itu Tuhan. Supaya aku tidak menimba air. Aku tidak menimba lagi. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Lalu Tuhan cuma bilang begini, panggil suamimu. Dengan kata lain apa? Tuhan konfrontasi dosanya. Lalu ketika di ayat yang ke-19 dia berkata begini, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di titik itulah dia tahu bahwa iya Tuhan aku ini berdosa. Iya memang aku ini hidup Tuhan sama pria yang bahkan hari ini juga bukan suamiku. Itulah awal. Itulah awal. Wanita hebat itu adalah bukan wanita yang bisa segala sesuatunya. Kita ini terbatas. Kita ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Wanita hebat itu bukan seperti ini. Oh bisa ini, bisa itu, bisa segala sesuatunya. Enggak. Sekalipun kita bisa segala sesuatunya. Kalau kita enggak punya Tuhan, kita itu nothing. Enggak ada artinya. Wanita hebat itu adalah wanita yang berjumpa. Yang mengalami perjumpaan dengan Tuhannya. Hari ini saya mau tanya kepada setiap Anda semua wanita. Apakah Anda pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan itu tidak sama. Anda berkata, aku sudah Kristen sejak kecil. Aku sudah bahkan KTP ku Kristen. Bukan itu. Kalau tandanya sederhana, hidupmu berubah enggak? Kalau hidupmu berubah, berarti engkau sudah mengalami perjumpaan. Dan wanita yang hebat adalah wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kok bisa ngomong kayak gitu? Coba kalau Anda ngalami sesuatu, Anda ngalami masalah, Anda sudah jalan buntu, Anda tidak tahu mau ngapain lagi, Anda sudah
Duh, rasanya itu Tuhan, ini sudah tidak bisa semuanya. Ketika apa yang Anda lakukan, ketika Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika Anda berdoa, dan ketika Anda berjumpa dengan Tuhan di dalam doamu, apa yang terjadi? Masalahmu tetap ada, ya kan? Mungkin masalahmu belum selesai, tapi hidupmu berubah, hatimu berubah, cara berpikirmu juga berubah. Sekalipun mungkin pertolongan belum ada, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk Anda menjalani hidup ini. Untuk Anda menghadapi semua struggle Anda. Bahkan mungkin menghadapi orang-orang yang mungkin menteror Anda hari ini. Atau menghadapi setiap apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Anda tiba-tiba merasa tanda kutip ya, ada kehebatan dalam dirimu. Itu bukan karena Anda. Tapi karena ketika Anda berjumpa dengan Tuhan. Ada seseorang beberapa waktu yang lalu berkata seperti ini. Aduh, saya pusing katanya dengan pekerjaan. Pusing. Sudah ya apa ya ini caranya ya. Supaya di mana tagihan menumpuk. Ini tapi penjualan ini juga sangat berkurang. Jadi otomatis omset juga berkurang. Pusing dia. Pusing. Ngapain? Sudah lakukan ini, lakukan itu. Lalu ada seseorang sederhana nyeletuk gitu ya. Lalu nyeletuk itu apa ya? Spontan berkata-kata. Bilang seperti ini. Gampang loh. Kamu cukup tinggal ambil gitar, doa sana. Lah kamu pasti dapat kekuatan. Pernah enggak Anda dengar kayak gitu? Ini yang saya ceritakan. Bukan cerita dongeng. Tapi ini kisah nyata. Baru beberapa hari yang lalu. Saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Dia cerita tentang seseorang yang lain. Lalu dia cuma bilang, gampang loh, ambil gitarmu, doa sama Tuhan, nyembah sama Tuhan. Kamu kan jadi dapat kekuatan. Iya, wanita hebat itu adalah wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhannya. Makanya kalau hari ini Anda berjumpa sama Tuhan cuma seminggu sekali, bagaimana Anda bisa menjadi wanita hebat? Kadang pergumulan masalah terjadi tiba-tiba tanpa diundang. Tiba-tiba dalam keseharian hidup kita. Kita tidak pernah memprediksi, tidak pernah menduga. Tapi kalau kita cuma seminggu sekali berjumpanya sama Tuhan, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan bisa menjadi hebat, tanda kutip. Kenapa? Yang membuat kita hebat itu bukan karena kebisaan dan kehebatan kita. Tapi karena ada roh Allah itu di dalam diri kita. Katakan amin. Dan wanita ini, saya katakan dia wanita yang hebat. Kenapa? Ya, lihat hasil akhir hidupnya. Dia adalah orang yang luar biasa. Nameless, tidak ada nama. Tapi tertulis di dalam Alkitab ini, berarti itu kisahnya luar biasa. Dan kita harus belajar sama dia. Kita ini mungkin ada orang berkata seperti ini, saya enggak separah itu hidupnya. Tapi bukankah kita ini juga punya masa lalu gitu ya. Punya hal-hal yang enggak ada orang sempurna di muka bumi ini. Katakan amin, kita semua perlu Tuhan supaya kita jadi hebat. Yang kedua, wanita hebat itu adalah yang bagaimana? Yang kedua, masih di ayat yang sama, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, kayaknya huruf besar itu yang dari Tuhan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Luar biasa. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Bukan cuma tidak akan haus selama-lamanya, tapi akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa, tidak akan pernah haus lagi. Dan yang kedua, itu akan menjadi mata air yang senantiasa memancar di dalam dirinya sampai selama-lamanya. Yang kedua, wanita yang hebat itu adalah apa? Wanita yang menemukan kepuasannya itu di dalam Tuhan. Kepuasan wanita hebat itu bukan ketika punya tas yang mewah. Bukan karena punya baju yang begitu mahal dan cantik. Bukan karena punya sepatu yang limited edition atau yang mahal yang baru keluar gitu ya. Wanita yang cantik itu bukan karena wajahnya yang benar-benar proporsional, yang dipenginin semua wanita. Bukan. Kenapa? Karena itu tidak pernah memuaskan. Itu tidak akan pernah ada kata puas. Pengen ini, pengen yang itu. Sudah punya ini, pengen lagi yang lainnya. Itu tidak akan pernah puas. Kalau wanita yang hebat itu adalah wanita yang kepuasannya itu
hanya di dalam Tuhan. Kalau wanita itu yang kepuasannya di dalam Tuhan, maka sekalipun dia tidak punya tas yang mewah, sekalipun bajunya bukan baju yang begitu mahal dan indah, sekalipun dia itu mungkin wajahnya bukan wajah yang benar-benar bersinar, glowing dan shining gitu ya, bukan yang seperti itu sekalipun menjadi dambaan wanita, dia pun akan tetap apa? Merasa bersyukur dan puas. Kenapa? Karena kepuasannya cuma didapat di dalam Tuhan. Orang yang sudah minum dari airnya Tuhan itu, dia tidak akan pernah haus lagi. Di dunia ini tidak ada yang pernah bisa memuaskan saudara. Lihat suami orang, waduh kenapa suamiku tidak kayak dia ya. Waduh ini family man. Bukain pintu, tahu rasanya menyenangkan wanita gitu ya. Ulang tahun dikasih bunga gitu ya. Ya macam-macam ya. Aku juga ulang tahun nggak suka dikasih bunga deposito aku suka gitu ya. Macam-macam ya. Tapi ini cuma sekedar contoh saja. Kalau kita melihat dunia ini tidak akan pernah puas dan memang dunia tidak bisa memuaskan. Wanita hebat itu kalau bergantung sama dunia, dia bukan wanita hebat. Sekalipun dia punya semuanya. Kenapa? Karena orang ini tidak akan pernah puas. Dan orang yang tidak akan pernah puas, dia itu akan selalu, orang tidak pernah puas itu tidak tenang hidupnya. Benar enggak? Lihat tiba-tiba orang ini, wah luar biasa ya. Yang nge-like banyak gitu. Waduh, sudah hatinya enggak tenang. Wih, beli cantiknya orang itu, bajunya bagus sekali gitu ya. Tidak puas diri. Apa yang terjadi? Iri hati menggerogoti jiwa. Ya kan? Sampai tidak bisa tidur atau segala macam gitu ya. Tapi ada berapa banyak wanita juga tidak bisa keluar dari area ini. Apa? Karena kepuasannya dia gantungkan kepada yang di sekitar, yang ada di dunia ini. Kepuasannya taruh dalam Tuhan. Dan ketika dia itu minum air yang dari Tuhan, akan terpancar mata air kehidupan. Yang itu terus sampai selama-lamanya. Memancar, senantiasa. Ada mata air kehidupan luar biasa. Orang itu tidak pernah merasa kering. Orang itu tidak merasa tawar. Orang itu namanya ada air kehidupan dalam dirinya. Luar biasa. Tidak pernah ada panas terik. Tidak ada pernah yang namanya kering gitu ya. Karena ada air kehidupan yang mengalir di dalam kehidupannya. Wanita hebat. Wanita yang menaruh kepuasannya. Itu di dalam Tuhan. Ayo para wanita. Taruh kepuasanmu di dalam Tuhan. Kalau Anda menaruh kepuasan di dalam Tuhan, Anda akan melihat pasangan Anda itu adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan dan berikan. Apapun kondisi, situasi, dan kelemahan yang dimiliki oleh pasanganmu. Karena saya percaya bukan sebuah kebetulan kalau kita dijadikan satu dengan pasangan kita. Pasti Tuhan punya rencananya. Katakan amin. Dan kalau orang taruh kepuasannya di dalam Tuhan, maka saya percaya Anda akan aman dari yang namanya virus iri hati. Anda akan punya hati yang berpuas diri gitu ya. Anda tidak jealous sama orang lain, Anda tidak rasanya kurang terus. Dan ini yang terutama, ada rasa syukur dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Yang ketiga, wanita yang hebat itu adalah ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang ketiga, wanita yang hebat adalah wanita yang bisa menang atas setiap masa lalunya. Wanita yang tidak berhenti dan tidak hidup dari masa lalu. Tetapi hari ini dan ke depan, wanita yang mau berubah itu adalah wanita yang hebat. Ini wanita, dia itu menang akhirnya dari masa lalunya. Dia tidak berhenti di sana. Dia tinggalkan semua masa lalunya. Buktinya apa? Kita lihat kisahnya kan, dia menjadi kesaksian buat banyak orang. Orang bisa kenal Yesus sebagai juru selamat. Itu karena melihat perubahan hidupnya. Berarti apa? Dia tidak berhenti di masa lalunya. Dia menang dari setiap masa lalunya. Dan dia hidup hari ini. Dia itu hidup mengalami perubahan. Hidupnya hari ini dan untuk ke depan.
Saudara, para wanita Tuhan, apa yang jadi masa lalumu hari ini? Masa lalu itu adalah tidak penting. Kenapa? Karena Tuhan aja lo tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Dia tertarik kepada kita itu hari ini dan ke depan. Karena itu, kenapa Anda selalu melihat yang di belakang? Kenapa Anda selalu melihat masa lalumu? Anda selalu berkata, iya dulu aku ini. Iya itu karena aku dulu begini. Iya karena dulu aku sering dipukulin. Iya karena orang tuaku seperti ini. Stop katakan itu semua. Tuhan sendiri berkata seperti ini. Kalau engkau mengaku dosamu, aku Allah adil dan setia. Tidak pernah ingat-ingat. Tuhan itu tidak pernah tertarik masa lalu. Tuhan itu taunya hari ini dan ke depan. Karena itu kalau Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalumu, jangan pernah lihat itu ke belakang. Hari ini mungkin Anda hidup sekarang di tahun 2021 ini. Tetapi sesungguhnya Anda itu, pikiran, hati, hidupmu itu ada di masa-masa lalu terus. Sehingga kalau Anda tidak putuskan itu semua, maka hari ini tanpa Anda sadari, Anda menghidupi segala sesuatu yang sudah Anda lakukan, yang sudah terjadi di masa lalu itu. Putuskan itu semua. Putuskan. Jangan lagi melihat ke belakang. Jangan lagi bahkan apa yang jadi masa lalumu itu. Lupakanlah semua. Serahkan kepada Tuhan. Trauma-trauma atau apapun juga. Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan ambil alih itu. Tuhan berkata, panggil suamimu. Tuhan, nyata bahwa engkau seorang nabi. Dengan kata lain, ya Tuhan, aku tahu bahwa engkau tahu apa yang menjadi hidupku hari ini. Hidupku ini berantakan. Hidupku ini penuh dengan dosa. Tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dan luar biasa terjadi. Mujizat keselamatan perubahan itu terjadi. Berikan masa lalumu ya. Para wanita, berikan masa lalumu kepada Tuhan. Sudah, jangan hidup dari masa lalu. Jangan hidup dari kutuk nenek moyang. Selesaikan sekarang juga. Supaya apa? Supaya hari-hari depanmu setelah hari ini itu menjadi indah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik, yang luar biasa buat setiap Anda dan saya. Karena itu, kalau sudah disediakan itu loh, kenapa kita tidak ambil? Kenapa kita tidak jalani yang sudah disediakan? Yang indah itu bagi Tuhan. Kenapa milih jalan yang tidak indah? Kenapa pilih jalan yang buruk? Tinggalkan itu semua ya. Putuskan dan berkata hari ini, aku mau Tuhan. Aku mau memutuskan segala sesuatu di masa laluku. Dan aku mau hidup hari ini dan ke depan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Wanita yang hebat adalah ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ini luar biasa, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Yang keempat, wanita yang hebat adalah wanita yang hidupnya menjadi kesaksian nama Tuhan. Wanita yang hebat adalah wanita yang hidupnya menjadi kesaksian untuk nama Tuhan. Wanita ini, lihat, yang paling penting adalah hari ini dan ke depan. Kalau kita baca kisahnya, ini wanita dipakai menjadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan. Dikatakan banyak orang sungguh-sungguh mengaku Yesus adalah juru selamat. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan wanita ini. Bagaimana dengan kita? Wanita yang hebat adalah wanita yang memberikan menjadi kesaksian. Wanita yang hidupnya menjadi kesaksian untuk nama Tuhan. Apakah kalau orang lain lihat hidup Anda, hai wanita, mereka mempermuliakan nama Tuhan? Ataukah malah mereka berkata, aku tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena kamu lihat, kamu Kristen tapi kok hidupmu seperti itu. Bukan nama Tuhan dipermuliakan, tapi nama Tuhan itu kita mempermalukan nama Tuhan. Tuhannya itu hebat, Yesusnya luar biasa, Yesusnya itu dahsyat. Tapi karena lihat hidup kita ini, namanya malah dipermalukan oleh karena hidup kita.
Menurut saya, wanita hebat adalah wanita yang dari ujung rambut hingga ujung kakinya ini mempermuliakan nama Tuhan. Mulut kita ini, bukankah wanita punya banyak kata-kata? Mulut ini jadi senjata. Apakah waktu mulut ini kita pakai gitu ya? Waktu berkeluar kata-kata, mengeluarkan suara kata-kata gitu ya. Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Pikiran ini bagaimana gitu ya? Hati ini bagaimana? Apakah pikiran kita ini mempermuliakan nama Tuhan? Apakah tindak tanduk kita ini mempermuliakan nama Tuhan? Wanita yang hebat adalah bukan wanita yang bisa segala sesuatunya, bukan. Tapi wanita yang sekalipun orang itu sederhana, sekalipun wanita hebat itu juga bukan wanita yang tampil ke depan, bukan. Tapi sekalipun dia wanita yang sederhana, mungkin ibu rumah tangga biasa yang cuma di rumah gitu ya. Mungkin dia bukan karir, bukan wanita karir, bukan business women gitu ya. Kau cuma wanita biasa sederhana, mengurus suami dan anak-anak. Tapi tetangga Anda memuji Anda. Bukan cuma tetangga, keluarga besar, bahkan orang-orang di luar sana gitu ya. Mereka melihat bahwa ketika lihat hidup Anda mempermuliakan nama Tuhan. Menurut saya itulah wanita hebat. Wanita yang hidupnya jadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Ayo siapapun Anda. Mungkin Anda adalah business woman. Anda adalah career woman. Anda adalah orang yang bekerja mungkin juga. Ikut orang, seorang karyawan, karyawati. Anda adalah ibu rumah tangga. Siapapun Anda. Kita ini punya peluang untuk menjadi wanita hebat. Karena ternyata wanita hebat bukan wanita yang sempurna. Bukan wanita yang tampil di depan. Bukan wanita yang kelihatan luar biasa gitu ya. Bukan itu. Tetapi wanita yang hebat adalah wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhannya. Wanita yang kepuasannya hanya di dalam Tuhan, bukan dunia. Wanita yang menang dari masa lalunya, tidak berhenti dari masa lalunya, tetapi maju terus di dalam Tuhan. Hidupnya hari ini dan ke depan bersama dengan Tuhan. Dan wanita yang hebat itu adalah wanita yang hidupnya menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Katakan amin. Mari kita datang ke Tuhan. Mari kita hampiri Dia. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Oh ramana mana maya syana mana mara. Kira lama rama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saya mau berdoa buat setiap Anda wanita-wanita yang Anda tahu ketika firman Tuhan ini disampaikan, Anda tahu itu saya. Itu aku ya Tuhan. Aku mau keluar dari masa laluku. Ternyata tanpa aku sadari hari ini, aku hidup hari ini, ternyata masih kebawa-bawa sama yang lalu-lalu.
sehingga rasanya tidak bisa keluar dari kepala ini. Tanpa disadari di titik-titik tertentu gitu ya, Anda tiba-tiba tahu, sadar betul bahwa iya, ternyata saya ini masih produk masa lalu, belum selesai dengan masa lalu. Hari ini siapapun Anda yang berkata, Tuhan, aku mau dibebaskan dari setiap masa laluku, dibebaskan dari setiap dosa atau apapun, keterikatan apapun, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada orang yang sempurna. Semua kami punya masa lalu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampuni setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Dan hari ini aku berkata, setiap apapun juga dengan masa lalu setiap mereka dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap wanita ini, mereka sudah tidak punya akses lagi di masa lalu. Iblis sudah ditelanjangi. Dan hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menjadi pribadi yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ada seorang wanita berkata, iya, aku ini ternyata ya kepuasanku itu belum aku temukan di dalam Tuhan. Makanya rasanya kurang ini, kurang itu. Beli ini rasanya sudah punya gitu ya. Pengen yang lain, pengen yang lain. Aku tahu itu kadang salah gitu. Kadang malah tidak punya kemampuannya mengada-adakan gitu ya, untuk bisa membeli barang itu. Hari ini Tuhan menjamahmu. Dan engkau sadar itu. Tuhan sedang menjamahmu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta satu Roh Kudus datang atas wanita ini. Biar wanita ini mengalami perjumpaan. Dan biar Tuhan jamah. Sehingga hari ini Tuhan ubahkan hati dan hidupnya. Sehingga kepuasannya hanya di dalam Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yesus, Roh Kudus jamah. Saya tahu Tuhan sedang menjamahmu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami wanita-wanita hebat Tuhan menurut pemandanganmu. Wanita-wanita hebat di tanganmu. Sehingga Tuhan dunia ini perlu yang namanya Tuhan, mereka perlu dicelikkan. Dunia ini perlu dicelikkan. Bahwa ada Yesus Allah yang hidup yang luar biasa. Dan bagaimana dunia bisa lihat Yesus yang hidup itu. Mereka melihatnya dari setiap kami. Wanita-wanita yang hari ini dengar firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap wanita angkat kedua tanganmu, Tuhan jamah. Ora mana maya syara mata karala bara-bara. Ora mana maya syara bara-bara. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Lakukan sesuatu dalam hidup kami. Oh, saya merasa ada banyak engkau wanita-wanita yang sedang melihat tayangan ini. Tuhan punya rencana yang hebat dan dahsyat buat hidupmu. Tapi sekarang seolah-olah masih tertunda. Seolah-olah sekarang masih tertutup begitu ya. Seolah-olah pintu Tuhan dalam hidupmu itu tertutup. Hari ini juga hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan buka. Tuhan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ora mana maya syana mata karala bara. Syana mata karala. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Jamah, Roh Kudus jamah. Jamah dalam nama Yesus. Korama nama ya syarala bara. Sampai kuda Sebelum kita tutup dalam doa berkat, saya mengingatkan setiap Anda semua, para wanita, jangan lupa bulan depan masih ada ibadah women juga di YouTube GMS Church ini. Anda jangan ketinggalan. Satu lagi saya ingatkan, jadilah wanita yang luar biasa, wanita yang hebat,
wanita yang kuat, wanita yang maju, dan wanita yang terus berkarya. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika kau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kita hebat bukan karena kita, itu semua karena Tuhan yang hebat dalam diri kita. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.